suster ibu bapak, saudara-saudariku, sahabat Lentera Sabda yang terkasih. Hari ini hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Bersama dengan Gereja Kudus, kita memasuki hari Senin biasa pekan yang ke-28. Permenungan akan saya dasarkan pada bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas. Ada satu hal yang cukup menarik, pentingnya bagi kita untuk belajar sejarah. Ketika kita mempelajari sejarah, kita bisa belajar tentang banyak hal tanpa pertama-tama kita menjalaninya. Contoh, kita bisa belajar mengenai keberhasilan-keberhasilan orang dari sejarah tentu. Dan kita juga bisa belajar mengenai kesalahan-kesalahan orang juga di dalam sejarah. Artinya, dari sejarah kita bisa terbantu untuk menentukan sikap kita berkaitan dengan masa depan, yaitu belajar dari pengalaman maupun peristiwa, kegagalan maupun keberhasilan yang diraih maupun juga dicapai oleh sebuah bangsa maupun juga pribadi-pribadi manusia. Hari ini bersama-sama kita mendengar bagaimana orang yang senantiasa menuntut sebuah bukti, termasuk juga orang menuntut Tuhan untuk memberikan sebuah bukti bahwa Dia adalah Mesias. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Aku tidak akan memberi bukti apapun juga. Lihatlah pengalaman-pengalaman orang Niniwe. Ketika akhirnya mereka mendengar yang namanya suara pertobatan yang didengungkan oleh Nabi Yunus. Di sini kita belajar satu hal, yaitu apa? Pentingnya bagi kita untuk senantiasa membaca kitab suci. Kitab suci berkisah mengenai kisah hidup bangsa Israel dan kisah hidup teristimewa Yesus Kristus sebagai Putra Allah yang hadir di tengah-tengah kita untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dari kitab suci kita bisa belajar banyak hal, bagaimana kita mesti hidup di hadirat Allah. Dalam kitab suci kita bisa belajar banyak hal, bagaimana akhirnya kita bersikap supaya nantinya mendapatkan kerajaan surga atau tinggal di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu mari kita belajar dari pengalaman bangsa Israel. Kita belajar bagaimana beriman jatuh bangunnya umat Israel di hadapan Tuhan. Supaya sekali lagi kita bisa belajar untuk bersikap, menyikapi hidup sebagai orang beriman. Berkat dan juga rahmat Allah senantiasa melimpah atas diri kita, komunitas dan keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.